Di tengah kisruh internal pengurus besar Nahdlatul Ulama, puluhan kiai hingga cucu pendiri NU melakukan konsolidasi nasional untuk muktamar luar biasa di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Senin siang 9 September. Para kiai menilai kepengurusan PBNU saat ini sudah keluar dari hitoh NU dan nilai-nilai dasar didirikannya Jam'iyah NU. Terdapat 4 pelanggaran yang dilakukan, di antaranya penerimaan konsesi tambang, intervensi pansus haji, hingga pemecatan sepihak kader struktural NU yang menimbulkan kegaduhan dan perpecahan. Puluhan kiai dari berbagai daerah di Jawa hingga Lampung ini melakukan konsolidasi nasional di Kabupaten Cirebon pada Senin siang 9 September menuju muktamar luar biasa. Para tokoh Nahdlatul Ulama yang juga cucu para pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut berkumpul untuk membahas kekisruhan yang terjadi di tubuh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Mereka yang telah menerima berbagai pengaduan dari 300 PCNU seluruh Indonesia dan 11 pengurus istimewa di luar negeri yang seluruhnya merasakan keresahan atas kondisi PBNU saat ini dan meminta segera dilaksanakannya muktamar luar biasa. Salah satu yang mendasari dibentuknya presidium luar biasa ini adalah PBNU yang menerima konsesi tambang batu bara. PBNU dinilai keluar dari hitoh dan nilai-nilai dasar didirikannya Jam'iyah NU yang justru menimbulkan kegaduhan hingga kekisruhan di tengah warga Nahdliyin. Bahkan PBNU saat ini tidak ubahnya seperti korporasi atau perusahaan, dengan melakukan konsesi tambang justru akan berhadapan dengan masyarakat yang seharusnya mendapatkan payung dari para kiai NU. Terhadap konsesi tambang yang itu adalah notabene tambang batu bara. Pada Muktamar 2015 bahkan sudah ditetapkan hasil Baksul Masailnya bahwa tambang batu bara itu sudah dinyatakan haram. Tetapi PBNU hari ini menabrak itu dengan kembali lagi berhujah bahwa al-aslu fil muamalah al-ibahah, bahwa segala sesuatu yang bersifat muamalah itu boleh. Tetapi tidak melihat maneknya yang sudah begitu besar, kerusakan lingkungan dan sumbangan terhadap kerusakan iklim yang disebabkan oleh tambang batu bara ini, itulah yang kemudian menjadi fatwa haram dan itu tetap dilanggar. Ini yang salah satu kesalahan yang cukup mendasar secara fikih menurut kita, dan ini akan mengubah performa NU ketika PBNU mengelola tambang seperti sebuah perusahaan yang dikelola ala perusahaan, bukan ala organisasi sosial keagamaan lagi. Sementara itu terdapat 4 pelanggaran yang dilakukan kepengurusan PBNU periode 2022-2027, yang diantaranya melanggar konstitusi NU, penerimaan konsesi tambang, intervensi pansus haji hingga pemecatan anggota struktural NU secara sepihak. Pelanggaran tersebut membuat situasi dan kondisi PBNU gaduh dan memecah persatuan dan kesatuan warga Nahdliyin. Terlebih penerimaan konsesi tambang dinilai tidak patuh dengan fatwa haram yang dikeluarkan Bastul Matsail pada 2015 lalu. Kami simpulkan ada 4 pelanggaran yang menurut publik atau kultural dan struktural NU itu melalui hotline itu disampaikan pada kami. Yang pertama ini PBNU dinilai melanggar hitoh an-Nahdiyah. Hitoh ini salah satu dari konstitusi NU. Di samping yang utama itulah Qanun Asasi. Yang kedua, ini pelanggaran yang disampaikan melalui hotline ini dan sekaligus menyempurnakan kajian kami adalah PBNU dinilai intervensi terhadap pansus haji oleh DPR RI ini gitu kan. Yang ketiga ini adalah PBNU dinilai ini telah merubah wajah Jam'iyah menjadi korporasi industri ekstraktif sumber daya alam. Yang keempat, PBNU dinilai merusak persatuan dan kesatuan Jam'iyah serta Jamaah Nahdlatul Ulama. Presidium Muktamar luar biasa juga akan mendatangi Kemenkumham Republik Indonesia untuk meminta pembekuan kepengurusan NU saat ini. Hingga kini Presidium Muktamar luar biasa NU masih menerima aduan dari berbagai pengurus di seluruh Indonesia hingga luar negeri. Mereka akan menggelar muktamar untuk mengganti kepengurusan yang saat ini dinilai keluar dari hitoh para pendiri NU. Dari Cirebon, Jawa Barat, Udin PP melaporkan. Untuk menanyakan dan beliau akan membantu untuk